Ada 12 orang. Halo, apakah saya bisa ditangkap suara saya? Nah, sudah bisa, Pak. Sudah bisa. Mantap. Habis ini kacau. Ada saja. Mantap, Pak. Saya mau ke Iya, rumahnya Bang. Ibu Ani nih, Pak. Bu Betrik. Oh, Bu Petrik ya. Selamat kenal. Ya. Salam kenal Bu Petrik. Belum, saya Apa sih, mau Bang? TW ke rumahnya, Pak. Oh, ya. Ya. Saya matikan Yang- anunya. Ah. Videonya, Pak ya. Ya, Makasih. silakan. Ya. Selamat siang Pak Sugeng. Siang. Ini sudah siang. Oh, di sana udah siang, Bu ya. Sudah jam 11. Jam 11 ya, Jam Bu ya? 12. Maaf di ini. Irian Aku 12. Ya, maaf ya, Bu. Ini waktunya memang ini apa? Tidak apa-apa Bapak. Yang penting bisa ikut. Iya. Halo, Ya, selamat siang, Pak. kita selamat siang apa selamat pagi? Kalau kami siang ini Pak Sugeng. Siang ya. Siang Bapak. Selamat siang. Ya. Kami Indonesia Tengah ini. Kita nyari waktunya susah sekali. Tetap sehat Pak Sugeng ya. Ya, sehat. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah, Apa? Bapak. Di sana sehat-sehat juga semua ya. Apa, Nak? Alhamdulillah sehat Bapak. Ya, mantap. Kita sambil nunggu teman-teman dulu ya. Siap Bapak. Ya. Yang ini di luar aja. Ntar keluarin motor. Silakan apa? Kan ini banyak yang belum kenal mungkin ya. Silakan memperkenalkan dirinya. Jadi saya perkenalkan dulu ya. Nanti kita ditemenin oleh Pak Peter. Pak Peter dari pengurus ya juga sama Pak Icai. Peter, selamat Silakan siang. Pak Peter. Siang. Perkenalkan diri silakan ya. Wah, ini tumben Bu Ami. Bu Awik udah keluar nih. Udah bangun tidur. Pagi, Belum. Pak. Ini mau dikeluarin. Pagi, Pak Sugeng. Ya, tumben udah bangun. Bukan baru bangun tidur, Pak. Baru mau tidur lagi. Makasih. Parah. Kan, ya. Di Bandung apa di Surabaya apa di Jawa Timur nih? Di Malang, Bapak. Di Malang ya? Wah. Nggih. Mari teman-teman silahkan datang ke Malang. Ya mau nanti. Gimana Boleh, kabarnya? Pak. Kabar porangnya gimana Bu Awik? Orangnya baik, tapi harganya yang belum baik. Lagi jatuh ya? Iya. Ya biasalah. Naik turun biasalah. Mudah-mudahan cepat naik lagi. Amin. Ini karena ekspor belum buka, pabrik belum buka, jadi harganya. Oh, ya. Iya, Pak. Ya. Masih nunggu Salam ekspor ya? kenal semuanya. Saya Lisawati. Bu Ami, Bu nanti Lisa. tanggal 9 Ya. saya mau ke Malang nih. Wah. Tanggal berapa, Bu? Tanggal 9. Oh, oke, Bu. Japri, Bu. Mudah-mudahan ada waktu bisa ketemu ya. Iya, makanya siapa tahu kan gitu, cocok waktunya bisa ketemu. Iya, Saya diajak iya nggak nih? mudah-mudahan. Saya diajak Ayo nggak Pak bisa? Sugeng, Baru ayo diajak, Pak. biar rame-rame ketemu. Saya boleh ikut Bu ya. Nanti saya japri deh Bu Ami. Ya, siap, Bu. Ya. Di Malang banyak
Apel ya Pak Sugeng ya. Maaf, kenapa? Keripik tempe. Ada banyak apel ya Pak yang di Malang itu ya. Oh iya, Kalau nggak iya salah. apel. Oh Ya. iya. Tapi Ya. lagi belum musim ini, masih baru pentil-pentil. Baru Saya kecil-kecil. mau Kalau minta- tempe selalu ada. Oh ya, sebentar ini kami barusan dengar kabar katanya di Jogja ada gempa bumi ya? Pagi Waduh. tadi ya? Waduh, Ya, belum dengar tuh. Belum tadi dengar. pagi, Bu. Yang denger Semarang banjir. Bukan gempa bumi Pak Sugeng, tapi ini kejadian tahun 2006 jadi diperingati. Oh, peringatannya. Oh, Iya. iya, Ya, iya. ya. Berapa tahun ini? Peringatan keberapa? Udah berapa itu? 22 ditambah 6, 28 tahun yang lalu. Oh, ya, ya. 27, 28 tahun yang lalu ya. 4 hari setelah gempa saya di sana, Pak Sugeng, untuk jadi Oh, iya. relawan. Oh, hebat. Sama Om Ica juga itu berarti. Cuman belum kenal ya. Iya, Di daerah mana? saya waktu itu jadi relawan untuk dari gereja ya. Jadi saya ke gereja di apa? Yang saya lupa gereja apa yang kayak candi itu loh. Gereja apa itu? Ini yang Jogja apa yang Aceh, Pak? Yang di Jogja. Oh, di Jogja, iya. Kalau yang ini, kalau Aceh kan tanggal 20 bulan Desember kan. 6. Ya. Tanggal 26 Desember ya. Iya. Ya, Pagi 2000. juga sekitar jam 8. Gempa Jogja pagi juga masih jam 6 menjelang jam 6. Saya Jadi lewatin aktivitas lah. Universitas Muhammadiyah di Jogja itu runtuh itu. Bu Lisa, Iya, Bu Pak. Lisa, saya kalau misalnya ke Malang itu pasti ke warung makan Brintik. Oh ya, apa Pak khasnya? Saya di situ yang saya suka itu dia punya apa? Bukan rawon, semur ya. Oh, mantap. Nanti saya bilang dah sama tuan rumah. Rumah makan Berintik ya Pak ya? Iya. Kalau suka pedas ada warung pedas Tangkil, Bu. Itu keren. Itu Waduh. rumah makan Brintik itu saya sudah hampir kalau tiap ke Malang pasti saya lewat karena mampir karena itu warung makan kira-kira udah 25 tahun yang lalu saya sering mampir di sana. Yang di Blimbing itu bukan, Pak? Yang di Brintik, iya. Itu dulu warungnya kecil sekali. Karena kan di depan nggak terlalu jauh itu kan ada hotel itu. Nah, hotel itu tempat dulu kalau saya nyeles gitu, tinggal di sana. Iya. Apalagi Pak? Weh. Kalau misalnya di Malang ya saya suka makan itu, cocok bebek. Apa? Cocok bebek. Iya, Bebek. cocok bebek itu khas ya saya dari kota Malang ya. Itu jadi kepala dan lehernya bebek gitu loh, semacam kayak digulai gitu. Oh gitu. Cekernya enggak, Pak? Cekernya? Cekernya enggak, Ceker bebek kan gede gitu lebar. Bebek itu nggak bisa dimakan, Pak Sugeng. kepala bebek dengan Mas, saya malah belum Lucu tahu juga tuh, Pak. ya ceker bebek gimana, ya. Pak? enak itu. Ceker bebek gimana, Pak Peter? Atau disebutnya coto mentok ya. Oh, di mana, Pak, itu, Pak? Aduh, kalau misalnya saya ditanyain saya udah lupa itu. Itu jalannya makannya apa di pinggir di kaki 5 itu. Tapi enak. Terakhir ke Malang itu kira-kira sebelum COVID lah, 1 tahun sebelum COVID. Tapi kalau kita jadi ke situ Bondo bisa bareng Bu Lisa itu, Pak. Wih, mantap.
Ayo dijadiin aja. Kalau ke situ Bondo, saya pasti mampir ke Bangil, Pak, makan soto kikil. Panggil ya. Oh iya, iya, iya. Iya. Nanti mampir ke tempat Bu Awik, Ya Pak, boleh Pak. ke Pak Mantap. Go. Ya. Balik Oh, Pak Go, Pak Go di mana? Di Malang ya Pak ya? Bukan di Semarang. Bu Awik di Malang, Pak Go. Pak Go di Surabaya, Bu. Aku di Surabaya. Surabaya. Ah, Rencana mampir tempat saya, Pak Tugeng. Rencana mampir, Pak, di tempat saya. di mana? Dari di mana? Sulawesi, Pak. Oh, di Kalau saya Sulawesi. di Malang itu ingat kopi dam. Sulawesinya di mana, DRI? Kalau saya di kami- Malang itu ingat kopi dampit. Oh iya, kopi dampit. Kalau kopi dampit itu enak itu saya Kopi pernah dampit enak ya. itu saya pernah mampir di warung di pinggir jalan, dia jual kopi. Lalu saya pesan kopi dampit yang Arabica. Wah, itu menurut saya luar biasa enaknya ya. Enak itu Pak, iya enak. Ya, asamnya kurang, tapi dia punya body tuh sangat tebal gitu. Wah, Ayo ke Malang. ini Bapak. Patut ahli. Saya kenalnya kopi dam. Itu saya kenal kopi dampit itu dulu waktu meliput orang pertama kali yang kena HIV HIV waktu itu. Dia PSK di Doli tahun 95-96 kalau nggak salah. Jadi dia dibuang ke Dampit, di Dampit dia tidak diterima, dibuang lagi ke desa yang jauh ke atas lagi. Dan saya ketemu dengan dia dan Ya, ngobrol betul. dengan dia. Dan dia saya disuguhin kopi. Yang sedih itu adalah pertanyaan dia, apakah Bapak mau menerima minuman saya? Mau, saya bilang. Karena HIV/AIDS nggak ada hubungannya dengan minuman. Terima kasih, Pak. Ketika dia menyuguhkan makanan, maukah Bapak menerima makanan saya? Mau. Saya bilang begitu. Ya, kasihan ya. Iya, ada anak kecilnya di situ. Saya baru ingat tuh di Jawa itu untuk melatih anak-anak berjalan, ditanamkan kayu di halaman, kemudian dikasih bambu, dia bisa berputar. Jadi anak itu pegangan sambil jalan, sambil di bambu itu sambil jalan muter, kayak gilingan yang menggunakan sapi atau kerbau gitu. Jadi dia muter jalannya. Nah, itu saya bilang, ini siapa? Ini anak saya, Pak. Boleh saya gendong? Mau Bapak gendongnya? Mau, saya bilang. Karena kan ini anak kamu, bahwa anak kamu kamu umur setahun, kamu udah pergi ke Doli lagi, dan anak kamu kan nggak sehat gitu. Waktu salaman saya sedih. Apakah Bapak menerima salam saya? Apakah Bapak menerima salam saya? Mau. Saya salaman, saya peluk, dan dia nangis. Wah, itu di Dampit kenangan. Luar biasa. Ya, karena pada waktu itu orang belum tahu tentang apa itu HIV, tapi cuman orang di ultimatum aja. Wah, ini penyakit macam-macam lah. Tapi saya ketemu dengan dia di Dampit. Wah, sedih dengar cerita dia. Kenapa dia jadi PSK di Doli, berapa tahun dia di sana, bagaimana dia terkena. Itu sangat humanis banget. Dari situ saya kenal daerah Dampit, turun ke Malang. Setelah itu saya nggak pernah lagi ke Malang. Pernah sekali kira-kira 5 tahun lalu. Itu antara Malang dan Pandaan. Itu kalau kita dari Pandaan, mungkin ada ibu-ibu yang kenal di Pandaan itu ada pabrik rokok. Ada yang tahu? Pabrik rokoknya itu sangat rapi dan bersih. Malah tertulis di situ, dilarang merokok. Pabrik rokoknya loh, dilarang merokok. Wow. Ya, jadi orang pekerja pabrik di situ tuh sangat bersih, memakai masker semua, tangannya pakai sarung tangan semua, penghijauannya sangat bagus sekali, pohon ki hujannya kiri kanan, jadi membentuk lorong di jalan itu dan jalannya bersih sekali. Dan di samping pohon itu ada tulisan, dilarang merokok. Sampai ke gedung pabrik rokoknya ada tulisan juga dilarang merokok. Dalam hati saya, kalau diperbolehkan nanti banyak yang mencuri rokoknya.
Tapi beda Pak, kalau Antara- Coca-Cola antara pegawainya boleh Pandaan, minum. ya, iya, dan antara Pandaan dengan Malang itu, kalau kita dari Pandaan sebelah kiri, itu ada sotonya enak banget dengan tempe ininya, Bu. Tempenya itu dibungkus segitiga. Tapi saya pikir yang membuatnya unik adalah mungkin jenis tempe atau jamurnya barangkali. Pak Sugeng yang ahlinya nih, apakah jamur tempe itu beda-beda ini spesiesnya atau variannya. Jadi itu enak banget. Sampai saya bawa pulang. Ternyata sampai di rumah di Hero ada yang jual tempe Malang. Bungkusnya sama. Hanya digoreng begitu saja enak sekali tempe Malang. Jadi kenangan saya di Malang tuh tempe dan dampit kopi enaknya. Itu sih. Baik Ibu Bapak, kita mulai ya. Iya, Waktunya Silakan sudah Bapak. Mangga, mundur. silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi Ibu Bapak yang saya Selamat cintai pagi. semuanya. Ya, senang sekali bisa meluangkan waktu, bisa ngobrol bersama pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan ngobrol dengan Pak Peter tentang seluk-beluk pengolahan masker menjadi pot. Kemudian ada Pak Icai juga. Jadi Pak Icai nanti akan bercerita tentang program-program kita ke depannya. Jadi kaitannya dengan IT lah kira-kira. Nah, terus mau saya perkenalkan juga kita Pak Icai dan Pak Peter pengurus Yayasan Upakara juga. Jadi di samping itu saya lihat ini yang hadir di sini ada Bu Nuri dari Yayasan juga, cuma beliau ini nggak pernah nongol. Terus ada Bu Santi. Bu Santi ini bantu kita untuk di logistik masker sama potnya. Itu. Silakan Bu Nuri, Bu Santi kalau mau memperkenalkan diri. Mungkin sinyalnya kurang bagus mungkin. Baik. Baru masuk nih Mas. Oh ya. Ya, apa kabar semuanya? Ya. Nah, Cuma bantu awalnya belakang layar. Upakara dulu. Iya, di Belakang belakang layar. layar. Iya. Saya Nggak pernah stop video. Iya. Maaf, saya sambil dengerin aja ya. Ya. Terima kasih Bu Nuri. Terima kasih. Ini ada Bu Santi juga. Bu Santi juga di belakang layar. Mungkin sinyalnya juga kurang bagus. Jadi baik, pada pagi hari ini kita mau membicarakan masalah seluk-beluk pengolahan teknologi masker. Barangkali nanti Pak Peter bisa menjelaskan lebih detailnya. Silakan Pak Peter. Baik Pak Sugeng, terima kasih atas waktunya. Selamat siang kepada semua rekan-rekan daripada Bioengine di grup ini. Saya merasa terhormat gitu didaulat oleh Pak Sugeng untuk membicarakan masalah masker untuk program ulang di recycle. Jadi seperti kita ketahui bahwa dengan terjadinya pandemi di seluruh dunia, maka ada suatu kebiasaan baru daripada masyarakat dunia, termasuk kita, itu menggunakan masker. Nah, masker ini ternyata kalau misalnya kita buang sembarangan atau kita lempar ke kotoran sampah, ini bisa menjadi suatu bahan polutan karena masker ini terbuat daripada sejenis kain. Nah, sejenis kain ini dibuat dari suatu polimer yang disebut kalau misalnya di dalam biasanya kita sebut tuh polimer polipropilin. Jadi plastik Polimer. ya, plastik polipropilin. Nah, plastik polipropilin ini sampai dengan masker itu cukup panjang jalannya. Mula-mula dari resin
kemudian dia diekstrud menjadi filamen. Filamen itu adalah suatu fiber plastik atau fiber ya, secara umum fiber itu Serat panjang gitu ya, Pak? ya serat yang panjang sekali, nggak putus-putus. Ya. Nah, kalau misalnya untuk membuat masker, maka filamen ini diputus-putus menjadi staple fiber. Jadi staple fiber, jadi panjangnya kadang-kadang ada yang 15 cm, ada yang 10 cm. Itu dicacah. Nah, setelah dicacah itu, kemudian ada satu mesin khusus itu dia menyusun fiber-fiber ini, kemudian dilindas atau digiling ya, bukan digiling ya. Kalau menurut saya nggak tahu istilahnya apa ya. Jadi dirajut gitulah, dirajut mungkin Pak ya. Enggak rajut Pak, ini non-woven ya, non-woven ya. Ini non-woven. Ya. Jadi ditata gitulah. Ya, jadi digiling, dipres lah kalau boleh katakan. Setelah dipres, itu lalu semacam kayak sejenis resin atau apa untuk lebih memperkuat daripada fiber-fiber tersebut. Walaupun sebenarnya dia udah kuat karena dia nempel antara satu fiber dan fiber yang lainnya. Nah, setelah dalam bentuk kain, nah kain inilah yang kita dibentuk untuk menjadi masker. Apakah masker 1 lapis, 2 lapis, 3 lapis dan untuk yang kita ketahui misalnya masker-masker yang warna hijau itu biasanya 3 lapis. Nah, itu bukan itu disebut masker non medis ya. Nah, kalau untuk masker non medis yang di rumah sakit atau di ruangan operasi itu dia menggunakan yang lebih ketat lagi. Disebut juga yang KN95. Ya. KN95 itu masker itu sangat kecil ya. Jadi banyak bibit penyakit atau patogen-patogen yang bisa menyebabkan penyakit itu tersaring gitu. Nah, jadi kembali lagi pada masker-masker yang kita sudah pakai, dianjurkan oleh kedokteran bahwa masker itu hanya dipakai hanya beberapa jam. Setelah itu masker ini harus diganti supaya kita lebih sehat lah, dalam arti kata kalau misalnya ada patogen-patogen di situ ya kita ganti dengan masker baru supaya kita lebih sehat. Nah, problemnya di sini karena banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa masker ini terbuat daripada sejenis plastik, maka dibuang sembarangan. Nah, ini menjadi problem. Nah, kadang-kadang problem ini tuh nggak disadari, gitu. Nggak disadari bahwa bisa aja masuk ke dalam selokan, kemudian ke tempat pembuangan akhir itu menjadi bercampur dengan limbah-limbah yang lainnya, gitu. Sehingga tidak bisa diolah secara langsung. Nah, sekarang ini Yayasan Upakara itu menginisiasi dengan pihak BRIN bekerja sama untuk bagaimana supaya masker ini diolah. Nah, pengolahan masker ini ternyata nggak murah ya, karena membutuhkan step-step atau suatu fase-fase yang memungkinkan masker tersebut bisa didaur ulang kembali. Nah, salah satu adalah memilah. Nah, memilah masker. Nah, masker itu ternyata di dalam satu masker itu ada unsur logamnya. Kemudian juga ada unsur tali. Nah, ternyata tali ini bukan sejenis polipropilin. Dia sejenis kayak ada karetnya, ada nylonnya. Sehingga kalau misalnya ini tercampur dengan body maskernya yang polipropilin, ini akan terjadi kontaminasi enggak? Sehingga nanti suatu ketika hasil plastiknya kurang bagus. Nah, kemudian unsur logam. Nah, unsur logam ini juga problem. Di hidung itu ada unsur logam, ada yang dari aluminium, ada yang dari kawat. Nah, ini pun problem.
Nah, jadi harus dipilah. Nah, step-step pemilahan inilah yang saya kata yang kita udah coba ya, itu membutuhkan biaya karena kita harus menyuruh orang atau apa, kalau misalnya itu udah terkumpul di pihak yayasan harus mencopot daripada tali, kemudian juga menghilangkan daripada apa unsur logam tersebut. Nah, setelah itu ada proses selanjutnya lagi, karena ini adalah limbah-limbah yang sementara ini belum diatur oleh pemerintah. Apakah ini infeksius atau non-infeksius, walaupun sebenarnya kita harapkan orang yang menggunakan ini adalah orang-orang yang tidak terjangkit oleh COVID. Tapi kita tidak bisa menjamin. Nah, masker-masker ini harus di treatment lagi dengan bahan-bahan disinfektan. Apakah dia dalam bentuk klorin atau alkohol atau deterjen. Nah, ini juga satu cost lagi buat untuk pengolahan dari masker. Nah, setelah itu kalau misalnya itu sudah diolah, sudah disinfektan, nah itu barusan kita menuju ke proses selanjutnya itu pencacahan. Nah, pencacahan ini juga ada biayanya lagi gitu loh. Untuk mencacah daripada masker-masker itu menjadi serpihan kecil sebelum sampai kepada mesin extruder. Nah, setelah dicacah menjadi potongan yang kecil-kecil, menjadi ya kira-kira serpihan kira-kira antara 1 senti sampai 1,5 senti. Itu barusan masuk ke mesin extruder. Nah, ketika masuk ke mesin extruder, nah itu terjadi lagi nih kontaminasi yang lainnya. Misalnya ada juga kawat-kawat yang lolos daripada pemilahan. Nah, itu bisa memacetkan atau menyumbat daripada filter. Jadi filternya harus dibersihin lagi, mesin extruder berhenti. Nah, setelah itu barusan kalau misalnya barusan jadi biji plastik. Biji plastik, ya. Nah, biji plastik itu yang kita gunakan untuk memproduksi bahan-bahan atau barang-barang plastik selanjutnya. Begitu. Nah, untuk sementara Yayasan UBN ini barusan sampai dengan memproduksi pot tanaman. Nah, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu bisa bayangkan kelihatannya sederhana ini masker ini yang menjadi sumber polutan yang harus diproses, yang diikuti suatu step-step yang tidak boleh diabaikan. Nah, mungkin ada pertanyaan, kenapa tidak langsung dari masker yang kira-kira 10 cm kali 20 cm itu kenapa nggak bisa langsung dimasuk ke extruder? Nah, itu kalau misalnya kita langsung masuk extruder, itu bisa saja kita lakukan, tetapi ada resikonya, yaitu antara bara dengan skru itu dia bisa slip. Nah, kalau misalnya slip, itu mungkin skrunya bisa patah. Jadi, wah, ini problem besar kalau ya. di dalam mesin extruder skrunya patah gitu, karena harganya tuh puluhan juta gitu. Nah, jadi ya mau nggak mau tuh step-step yang sebenarnya kalau menurut saya itu ya agak detail lah untuk sampai pada penanggulangan daripada masker itu untuk menjadi plastik yang siap diolah lagi. Nah, kira-kira itu Pak Sugeng yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan atau lain, silakan. Terima kasih. Mungkin nanti sesi pertanyaan setelah Pak Ice memberikan paparannya ya. Jadi nanti Ibu Bapak silakan kita ada sesi pertanyaan. Jadi kira-kira memang prosesnya begitu complicated ya. Makanya kita jadi terpaksa kita jual potnya harus dalam bentuk agak sedikit lebih mahal harganya daripada di pot plastik lainnya ya. Karena memang ada tahap-tahap proses yang harus kita
lewati yang cukup panjang. Baik, Om Icai, silakan paparannya Yap. tentang program-program kita ke depannya. Ya. Ya, Makasih silakan. Pak Ya. Sugeng. Ya. Makasih Om Pit, tadi udah menjelaskan dengan baik proses-prosesnya yang kita lakukan terhadap masker yang udah kita kumpulkan. Salam kenal buat teman-teman semuanya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, baru hari ini kita ketemu tatap muka nih. Mudah-mudahan kita bisa tatap muka langsung karena pandemi udah akan berakhir. Dalam proses berakhir, jadi kita bisa ketemu bagi yang khususnya Jawa Barat ya. Senang bisa ketemu dengan Bapak, senang bisa diajak oleh Pak Sugeng dalam kegiatan ini. Mungkin sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu. Tadi Bu Marce bilang, oh Pak Icai ya, Razaini Taher ini. Iya Bu Marce. Ya, jadi nama lengkap saya Razaini Taher, tapi dipanggil Pak Icai. Ini kenapa Icai nama Cina, ntar sesi berikutnya saya jelaskan nanti. Takut waktunya nggak ada. Jadi baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya sebenarnya sebelum di UBN ini, saya itu berkecimpung di dunia media. Jadi hampir 30 tahun saya di TV. Di Indosiar paling lama, di RCTI, di SCTV, kemudian di RTV, dulu namanya B-Channel ya. Kemudian saya menjadi tim panel di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat. Terus saya juga membantu pencitraan beberapa kepala daerah, anggota DPR, dan lain-lainnya. Nah, tiba-tiba saya masuk grup apa ya waktu itu ya? Pokoknya grup tentang ekoenzim deh. Nah, nyasar. Tiba-tiba ketemu Pak Sugeng, ketemu Om Pit. Oh, diajak di Yayasan Upakara Bufana Nusantara. Oh, menarik sekali bagi saya. Ini menghapus dosa-dosa masa lalu untuk berbuat sosial gitu. Kalau kemarin-kemarin kita nggak ngerti bagaimana menyelamatkan lingkungan. Nah, sekarang ini yuk kita bareng-bareng kita menyelamatkan lingkungan. Masker ini, kegiatan kita ini bahagian dari penyelamatan lingkungan. Kalau orang bilang merayakan Hari Lingkungan Hidup Sedunia setahun sekali, ini juga tanggal 5 Juni nanti ya, mudah-mudahan kita juga ada acara ya Pak Sugeng ya. Tapi di Upakara Bufana, Earth Day is every day. Menyelamatkan bumi itu harus setiap hari. Nah, kalau ada di sini volunteer, terima kasih banyak buat volunteer semua yang udah mengirimkan masker dengan biaya sendiri, dengan usaha sendiri. Jadi volunteer mengirimkan ke Upakara Bufana Nusantara untuk kita proses. Karena kita nggak bisa kerja sendiri, kita harus bareng-bareng. Karena untuk menyelamatkan ini, kita juga nggak bisa mengandalkan pemerintah. Pemerintah udah terlalu banyak pekerjaannya. Apalagi mau pemilu nanti, lebih riuh lagi. Jadi apa yang kita bisa lakukan? Sekecil apapun, kita mulai dari sekarang, kita mulai dari sendiri. Jadi ingat Gim nih, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri. Nah, itu yang kita lakukan di Upakara Bufana Nusantara. Tadi Om Pit udah ngomong tadi bahwa setelah jadi biji plastik, jadi setelah jadi cacah, jadi biji plastik, dari biji plastik kita rubah menjadi barang-barang yang berguna. Saat ini baru kita jadi pot. Mungkin ke depan dalam bentuk lain. Nah, dalam bentuk apa? Kita belum tahu nih. Lagi kita desain, mungkin ada usulan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Nah, sekarang ini jadi pot. Pot ini mau kita kemanakan? Pot ini kualitasnya sangat bagus dibanding dengan pot yang lain. Kenapa? Karena dia belum terdegradasi. Nah, ini secara teknis Pak Sugeng yang lebih tahu nih. Berapa kekuatannya, daya regangnya, kualitasnya. Mungkin itu juga yang menyebabkan harganya ya harus lebih mahal gitu. Karena daya tahannya lebih tinggi dibanding dengan yang lain gitu. Nah, kemudian pot ini mau kita kemanakan? Selain kita jual, kita juga sumbangkan. Kemana kita sumbangkan? Untuk pendidikan juga. Misalnya, karena Yayasan Upakara Bufana Nusantara ini beralamatkan di Bogor, kita ingin menjadikan Bogor sebagai contoh. Jadi mungkin tagline kita bisa aja nih, dari Bogor untuk Indonesia, dari Bogor untuk dunia, dari Yayasan Upakara Bufana Nusantara untuk dunia. Nggak tertutup kemungkinan kita kerjasama dengan lembaga-lembaga dunia. Jalur kita ke sana insya Allah ada gitu. Nah, tapi kita mulai dulu nih. Ketika mereka bertanya, contohnya apa nih Pak Icai kerjanya? Nah, kita mulai. Misalnya nih, kita bekerja sama dengan SD,
SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Bagaimana bentuk kerjasama kita? Kita serahkan pot ke mereka, berikut dengan bibit tanaman yang gampang mereka pelihara. Saya ingat guru besar saya di IPB, halamanmu adalah dapurmu. Coba sekarang halaman kita, banyak yang kita tanami dengan tanaman yang nggak bermanfaat. Padahal halamanmu adalah dapurmu. Kalau di Inggris tuh ada tuh istilahnya neighbor to neighbor. Jadi orang tetangga sebelah kiri nelpon tetangga sebelah kanan. Apa kabar Bapak Ibu pagi ini, sehat? Ada yang bisa saya bantu? Oh sehat-sehat. Yang kanan menelpon lagi. Nah, begitu juga dengan SD ini. Mungkin kelas misalnya kita mulai dari kelas, kalau kelas 3 masih ini ya, masih riskan. Kelas 4, 5, dan 6. Kan mereka punya kelas paralel. Kelas 4 misalnya nanam yang gampang, daun bawang. Kelas 5 nanam seledri. Kelas 6 nanam bayam misalnya, yang bisa dipetik. Nanti saat panen mereka berbagi. Ayo, bagi kelas 5 yang butuh daun bawang ke kelas 4. Kelas 4 yang butuh seledri, ayo ke kelas 5. Yang butuh bayam, ayo ke kelas 6. Jadi pendidikan kita sharing dan caring. Peduli kepada orang-orangnya. Berbagi itu yang kita pentingkan. Kita tanamkan nilai-nilai ini bagi anak-anak melalui masker ini. Terus kita tagline kita ada juga, hore maskerku jadi pot. Loh kok bisa? Iya, jadi ini dia potnya. Nah bisa jadi nanti SD itu juga mengumpulkan masker. Seperti Pak Om Pit tadi bilang, bahwa sekian jam harus diganti. Coba bayangkan anak-anak kita, dia jalan, naik angkot, naik motor ke sekolah, harusnya maskernya di sekolah dia udah ganti. Mudah-mudahan kita nanti dapat sponsor juga nih. Amin gitu ya, aminin kita semua. Bahwa ketika dia dari rumah berjalan ke sekolah, dari rumah dia berjalan ke sekolah, maskernya diganti. Maskernya dia tempatkan pada tempat khusus. Kemudian produk masker dari kita, boleh dong ada logo perusahaan di kiri atau di kanan, dia ganti. Selama dia di sekolah, dia belajar, ketika dia pulang, maskernya diganti lagi. Kan paling nggak dia 4-5 jam di sekolah, udah harus ganti masker. Ketika pulang, dia masker baru lagi. Jadi, paling tidak pendidikan karakter kita lakukan di sini. Nah, itu untuk SD dan SMP. Yang untuk SMA bagaimana kita kerjanya? Nah, selain kita bagikan pot, mereka juga bayangan kita nih merawat tanaman yang ada di Bogor. Tanaman itu kita kasih barcode. Tanaman itu juga nanti akan berfungsi sebagai tabungan dia. Tapi untuk yang di pinggir, bukan yang di dalam kota. Coba Ibu bayangkan, tanaman yang kita tanam, kita nih enak nih di rumah, di perumahan, nanam palem. Palem itu 10 tahun mesti ditebang, kopong, kosong. Untuk menebangnya butuh duit, nggak bermanfaat. Coba kalau kita tanam tanaman yang bermanfaat kayunya. Jadi 5 tahun udah bisa dipanen. Jadi mungkin tagline kita nanti, pohonmu adalah tabunganmu. Nah itu untuk SMA. Nah nanti ada barcode-nya di situ. Ketika di barcode, dia kasih tahu bahwa yang menanamnya si ini, tanggal sekian, panennya sekian, yang merawatnya dia. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian dari mata pelajaran biologi dia. Kita coba nanti mendekati itu. Nah universitas bagaimana? Universitas lebih ke volunteer kita. Kita ceritakan cerita tentang kelas 1 tentang SD, SMP dan SMA. Jadi kita ajak mereka berbagi dengan kita. Yuk kalian jadi volunteer kita. Yuk kita ke SD, kita ke SMP, kita SMA. Mudah-mudahan dengan cara yang sedikit-sedikit itu kita bisa memberitahukan ke mereka. Dan kita juga akan kampanye nanti ke universitas. Hei, plastik yang kamu buang itu terdiri dari ukurannya tuh udah nano. Menurut hasil penelitian sekarang, udah sampai ke paru-paru manusia. Bahkan ada penelitian di Jakarta, bahwa plastik itu udah berterbangan di udara terbuka, jatuh ke bawah, ditemukan di aspal di jalanan. Udah masuk ke paru-paru, udah masuk ke darah. Nah, ini adalah bahagian dari cara kita menyelamatkan lingkungan. Jadi nanti kalau SD, SMP, dan SMA lebih ke prakteknya, kalau ke universitas lebih ke kampanyenya. Itu kira-kira Ibu-Ibu program-program panjang kita ke depan. Mudah-mudahan Earth Day is everyday. Terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu Bapak semuanya, program kita itu di samping kita nanti akan mengkampanyekan bagaimana mencintai lingkungan, ya, mencintai lingkungan kita juga
mengkampanyekan bagaimana untuk kita saling berinteraksi dengan sesama. Jadi ada program sosial juga. Seperti tadi Om Icai terangkan bahwa yang satu menanam bawang bombay, yang satu lagi menanam kangkung, yang satu menanam bayam. Nanti kita begitu panen saling tuker-tukeran, saling sumbang. Nah, itulah bentuk sosialisasi yang kita idam-idamkan. Kira-kira seperti itu ya Om Icai ya. Baik, sekarang Ya, sharing and caring. ya, sharing and caring. Oke. Dan sekarang kita buka sesi tanya jawab. Silakan Ibu Bapak nanti langsung raise hand aja ya. Karena saya agak kesulitan baca di chattingnya. Jadi mohon langsung raise hand untuk yang berminat untuk bertanya. Silakan. Ayo, silakan. Atau sudah pada jelas ini? Mau saya tambahkan, Pak Sugeng? Boleh, jangan banyak-banyak tapi ya Pak. Ya. Jadi tadi Pak Icai sudah jelaskan beberapa program daripada yayasan untuk mengentaskan masalah lingkungan. Mungkin ada sedikit yang saya tambahkan. Yayasan sedang melakukan uji coba, melakukan mendegradasi daripada limbah daripada pabrik gula, yaitu blontong ya, Pak Sugeng ya. Blontong sama ya, bagas. Dengan cacing. Nah, kalau misalnya ini kan masih dalam tahap uji coba, kalau misalnya nanti ini berhasil, nanti kita juga memproduksi cacing ya. Kalau nggak salah tadi di grup pertanian ada yang tanya seorang ibu, cacing itu apa? Nah, yaitu cacing itu adalah kotoran cacing. Nah, kotoran cacing ini ternyata itu merupakan pupuk organik yang sangat baik. Nah, Yayasan Upakara sekarang ini sedang melakukan penelitian bekerja sama dengan balai penelitian apa ya Pak Sugeng yang dulu Pak Sugeng katakan? Balai penelitian, balai penelitian dan pengkajian teknologi pertanian, Pak. Yang di Pasar Minggu ya Pak ya? Pasar Minggu ya. Nah, cuman sekarang mereka juga lagi restrukturisasi untuk menjadi BRIN juga. Jadi sangat sibuk mereka. Iya. Jadi nanti kalau misalnya memang program ini ternyata berhasil, pot-pot bunga yang sekarang kita produksi itu, yang tadinya Pak Icai katakan mau kita sumbangkan kepada sekolah-sekolah itu, akan kita isi media tanam. Nah, isi media tanam itu nanti apakah nanti bibitnya dari Upakara atau dari sekolah, itu teknis ya. Saya rasa tambahan saya hanya ini aja Pak Sugeng. Makasih. Ya, terima kasih Pak Pit. Ya, jadi program-program kami nanti cukup banyak dari sektor lingkungan pokoknya, sama peningkatan sosialisasi. Karena terus terang dengan adanya pendidikan yang online ini, anak-anak kita itu tidak pernah bergaul dengan teman-teman sesamanya, atau sangat minim lah. Jadi ini ada beberapa yang mengkhawatirkan bahwa ini nanti ke depannya kurang bagus untuk sosialisasi mereka. Jadi inilah kita terkutuk juga bagaimana kita meningkatkan sosialisasi di antara mereka. Dengan cara itu tadi, kita panen bersama, kita sharing hasil panennya tersebut. Ya, silakan Ibu Bapak, barangkali ada mau ditanyakan atau mau sharing, silakan. Kita santai saja, monggo. Silakan. Ya, Pak. Boleh saya Pak Sugeng? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Hormat kami, salam kenal. Saya Ari dari Sulawesi. Tadi ada yang nanya Sulawesi di mana? Sulawesi mana, Bu? Sulawesinya di Kabupaten Mamasa. Tadi
kayaknya Pak Peter sempat nanya, cuma saya enggak, pada ngomong saya enggak langsung respon. Pertanyaan pertama saya, apakah Yayasan Nusantara sudah ada niatan untuk membangun mitra di pelosok-pelosok Indonesia, misalnya di daerah kami. Kami juga sebenarnya adalah yayasan lingkungan yang pastinya butuh kemitraan keluar. Kami baru belajar dan pasti butuh pendampingan. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan saya soal pola yang tadi dijelaskan oleh Pak Peter, pola pemilahan tadi. Ini apakah ada cara lain pola milahnya? Karena pastinya itu membutuhkan biaya yang cukup untuk pola milah tadi yang disampaikan oleh Pak Peter. Mungkin itu dulu Pak Sugeng dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang tidak tertutup kemungkinan kita akan membangun mitra-mitra di seluruh jalan-jalan tanah air ya. Karena kan kalau semuanya tersentral di Jakarta dan sekitarnya kan biaya transportnya nanti mahal sekali gitu kan. Jadi nanti silahkan kita japri aja nanti bagaimana bentuknya, bentuk kerjasamanya nanti kita bicarakan saja. Karena seperti kita ketahui nanti kalau misalnya masker ini sudah berkurang karena pandemiknya sudah turun menjadi epidemik atau endemik ya. Nah ini kan suplai maskernya agak berkurang. Jadi tidak tertutup kemungkinan kita nanti akan merecycle botol-botol yang saat ini banyak orang yang belum melakukan untuk daur ulang. Jadi ada satu botol yang warnanya biru tua, itu masyarakat belum bisa mendaur ulangnya. Nanti kita tidak tertutup kemungkinan kita akan lari ke situ nanti. Nah, ya, jadi nanti bisa jadi produk-produk lainnya lah. Itu ya. Nanti silakan aja kita kontak-kontakan aja, nggak apa-apa. Bisa dengan saya, Pak Peter atau Pak Icai. Ya, siap, kami siap itu. Siap. Nah, terus soal pemilahannya memang kalau milah yang kita lakukan kalau tali dibuang, kemudian masker kawatnya ini dibuang, itu memang biayanya sangat mahal sekali. Apalagi waktu itu orang masih takut untuk melakukannya. Kita sudah terangkan ini nggak apa-apa, ini sudah steril dan sebagainya, tapi mereka masih takut. Saya sama Bu Nuri sama Pak Peter sampai keliling Jakarta mencari orang-orang yang bersedia untuk melakukan pekerjaan itu. Ya, waduh, itu akhirnya setelah 3 bulan kita muter-muter baru ketemu ada 1 orang yang bersedia, 1 keluarga ya. 1 keluarga, nah itu terpaksa kita ya harus bayar cukup mahal, per kilonya Rp5.000. Ya, tapi apa berbuat lah. Ya, tapi sekarang untuk kedepannya ini relawan-relawan kami sudah kami minta tolong untuk membuang tali dan kawatnya. Jadi dikirim ke kami sudah dalam bentuk tanpa kawat dan tanpa tali. Jadi paling tidak kita sudah menghemat 5.000. Lumayan itu. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, sama-sama. Nanti kontak-kontakan aja kita. Ya. Terima kasih sekali. Ya. Silakan Ibu Bapak lainnya. Ada Mbak Widya situ Pak Sugeng. Ya, silakan. Ya, silakan. Selamat siang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ini yang mau saya tanyakan itu tadi sudah dijawab Pak Sugeng masalah apa? Sekarang mungkin masker lama-lama kan menurun ya. Ya. Saya pernah lihat di medsos di Jombang itu ada alat yang mendaur ulang plastik, bisa jadi bensin, bisa jadi apa itu pokoknya bahan bakar itu apa benar itu Pak? Bisa jadi bensin, bisa jadi minyak, bisa jadi solar. Itu kira-kira benar nggak? Kalau misalnya benar kan itu otomatis nilai jualnya kan lebih tinggi, apa enggak dialihkan ke seperti itu aja gitu Pak. Kalau pot mungkin kan juga mungkin orang berpikir murah ya. Iya gitu, tapi kalau bisa jadi bensin, bisa jadi solar dan lain-lain itu kan lebih
lebih ekonomisnya lebih tinggi gitu. Cuma itu Ya, Pak, makasih. Ya baik Ibu. Ya, Waalaikumsalam Ibu. Jadi memang benar itu plastik apapun itu kan memang awalnya kan dia dibuat dari minyak bumi itu. Jadi plastik itu memang produk dari minyak bumi. Kemudian minyak bumi, minyak direaksikan beberapa rantai reaksi gitu akhirnya jadi plastik. Jadi kalau limbahnya memang bisa dipulangkan lagi, reaksi berbalik itu. Jadi minyak bumi kembali. Tapi teknologinya masih sangat mahal, Bu. Mahal sekali. Kalau toh kita teknologinya yang asal-asalan, memang bisa tapi banyak yang bocor. Jadi hasil minyaknya nanti nggak sempurna. Gitu. Jadi teknologi yang memang canggih itu sangat mahal. Nah, kalau kami menunggu proses itu, menunggu teknologinya yang mahal tersebut, kita nggak jalan-jalan, Bu. Sudah menumpuk ya Pak. Udah nggak jalan-jalan malah. Ya sudah kita akhirnya bekerja sama dengan BRIN ya. Dulu namanya LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Sekarang menjadi BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional. Ini loh ada teknologi yang mudah diaplikasikan. Gitu. Ini kita langsung bisa jalan. Jadi akhirnya kami pilih inilah teknologi yang ini. Jadi pertimbangannya memang supaya cepat kita lakukan. Gitu Ibu. Oh iya, Jadi nanti tidak tertutup kemungkinan memang kami akan mengarah ke mana nanti sesuai perkembangan teknologi lah ya. Berarti yang di Jombang itu alat rakitan itu cuma belum bisa ya Pak prediksi. Maksudnya kalau kita misalnya beli bensinnya takutnya malah motornya nanti. Iya, memang itu Bu. Sampai sekarang aja kita baru punya pemurnian minyak bumi hanya satu di Cilacap loh. Dari minyak mentah itu kan kemudian disuling di Cilacap itu baru beberapa tahun terakhir itu. Karena teknologinya itu memang sangat mahal sekali. Jadi nanti bisa jadi premium, bisa jadi pertamax, bisa segala macam minyak tanah gitu kan. Itu sangat mahal sekali Bu. Jadi kalau memang ada bisa, tapi akhirnya minyak yang dihasilkan kurang bagus. Masih jauh lah kalau dibandingkan minyak yang sekarang dijual di pom bensin gitu. Jadi nanti mungkin bisa digunakan kalau sekedar untuk katakanlah membakar kompor itu bisa, nggak masalah. Jadi untuk membakar kasihan ya Pak ya. Kasihan takut. Saya sendiri belum pernah menjalankannya, tapi dugaan saya belum tentu benar Bu ya. Nanti takutnya nanti mesinnya malah rusak gitu. Ya, tapi saya sarankan kalau memang ada hasilnya, saya sarankan untuk pembakaran aja Bu. Jadi misalnya kompor ya. Untuk nyalain kompor itu nggak apa-apa ya. Tapi kalau ke mesin sih jangan dulu lah. Itu kira-kira Ibu ya. Doakan nanti kita bisa menjalankan pakai teknologi yang lebih canggih lagi. Amin. Ya, amin. Ya, terima kasih. Amin. Ya, silakan, ayo kita berdiskusi, ngobrol santai. Keren banget Pak Sugeng. Jadi kalau saya di Malang, programnya kan keren banget. Kalau saya di Malang, apa yang bisa saya support nih Pak? Baik, nanti kita diskusikan saja apa yang bisa ini. Bisa kita saling itunya ya. Senang sekali Bu. Kebetulan sih sedang belajar untuk mencintai bumi. Sebenarnya salah satunya orang itu adalah cara bertani yang mencintai bumi karena memanfaatkan lahan-lahan yang kosong yang tidak tertanami. Kemudian dia kan tidak pakai pupuk kimia sama sekali, Pak Sugeng. Jadi itu adalah cara untuk mencintai bumi. Kemudian kebetulan tanah yang tempat saya nanam porang itu ada sekitar 7 atau 8 hektar gitu di bawah pohon jati. Dan kemudian planningnya ini tanggal 16-17 bulan depan kita akan ada sedekah bumi, sekaligus di situ ada komunitas yang saya nanti ajarin untuk bikin itu loh Pak, bioenzim ya, yang dari kotoran, yang dari itu. Nah pertanyaan saya, kalau
kotoran cacing itu gimana carinya dari mana ya? Cacingnya aja sekarang udah hampir punah, ini kotorannya apalagi gitu. Kalau misalnya ada yang sudah berbentuk ekstrak atau cair atau apa, saya juga mau Pak untuk beli atau bantu pasarkan atau bagaimana gitu. Kalau memang ya. bagus ya gitu loh. Terima kasih Bu Awik ya. Jadi karena saya punya komunitas porang itu, saya kebetulan dipercaya untuk jadi ketua DPW Jawa Timur untuk asosiasi porang Pak gitu. Jadi kalau misalnya memang itu bisa dimanfaatkan, ya pasti harganya nggak boleh terlalu mahal. Kalau mahal banget kan nggak bisa untuk masuk ke pertanian. Tapi kan di sini banyak memang untuk tanaman kan bagus. Saya tinggal hampir di daerah Batu, mereka juga memang pola tanahnya atau itunya kan hampir kayak di Bandung Pak, di atas itu di Lembang, jadi banyak tanaman gitu. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan untuk itu. Tapi ya itu tadi sekali lagi mungkin yang paling urgent adalah bagaimana saya harus bisa support lah gitu. Gitu Pak Sugeng. Terima kasih. Ya, baik, ya terima kasih. Jadi kebetulan tim kami ini banyak yang dari IPB. Seperti Pak Ica ini dari IPB ini dia. Jadi mereka dulu itu kan nggak mau lulusan pertanian tapi nggak mau bertani. Nah ini saya tarik semua ini. Nah, saya lulusan sarjana hukum maunya bertani. Nah itu. Saya lawyer tapi maunya jadi petani. Makanya jadi ini teman-teman yang dari PB ini saya minta kita nanti meneliti. Jadi kita mau bikin formula-formula pupuk organik. Jadi terdiri dari salah satunya mungkin beberapa fermentasi ya. Mungkin akan kita kombinasi antara jadam dari Korea itu dengan ekoenzim juga. Mungkin ada yang biosaka apa itu? Biosaka itu nanti kita coba kita telaah. Kita kombinasikan dengan maggot dan cacing. Itu memang kita arahnya ke situ nanti Bu Awi. Boleh nanti kita inilah. Kalau ini banyak teman-teman dari IPB kan ada teknologi pasca panen itu Pak. Itu orang penting loh Pak. Kalau misalnya kita bisa yang bisa memisahkan antara yang beracun dan tidak beracun itu. Jadi glukomanan yang siap diproduksi Indonesia ini persoalannya kan gitu Pak. Glukomanannya tepungnya masih sangat mahal tapi umbinya masih dikirim ke luar negeri ya. Murah sekali ya karena teknologinya bukan kita yang punya gitu. Teknologinya masih orang asing yang punya itu. Jadi kalau misalnya itu bisa melakukan itu ya tentu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri ya Pak. Maksudnya secara komunitas kemudian banyak support sana sini kita bisa. Ya, jadi betul. Indonesia itu kan konsumsi tepung dan terutama mie itu kan nomor 3 di dunia Pak. Artinya kalau misalnya kita bisa produksi tepung itu secara mass production gitu kan, itu kan membantu untuk orang sehat gitu ya, dan secara ekonomi juga kitanya pasti akan sangat luar biasa gitu karena kan kebutuhannya nggak ada matinya ya. Kan sekarang orang Indonesia nggak bisa makan porang itu kan karena mahal gitu. Padahal kan tanaman asli sini kemudian umbinya aja sekarang seperti posisi sekarang harganya murah kan gitu. Ya siapa tahu sih ini membuka wacana aja Pak Sugeng supaya siapa tahu nanti. Ya, terima kasih. Kedepannya bisa ada peluang seperti itu gitu. Terima kasih Pak Sugeng. Ya, makasih Bu Awik. Ngomong-ngomong, sekarang diekspornya ada bentuk apa itu? Chip kering itu ya? Chip dan tepung Pak, tapi tepungnya masih sangat terbatas karena memang kita yang bisa sampai produksi tepung dan end production itu yang bisa dimakan itu baru satu pabrik gitu. Yang di Kediri itu ya? Bukan Pak, di Mojokerto. Mojokerto ya? Ambiko ya Pak, Ambiko. Oh, saya dengar di Kediri ada pabriknya juga. Tapi nggak jalan ya? Kediri itu pabriknya punyanya ini loh Pak, punyanya Perhutani yang tidak itu banyak ini sih, banyak konflik of interest sehingga akhirnya nggak ada yang menjalankan. Kami swasta pengen sana lihat, kemudian take over itu, udah akhirnya ya mundur juga karena
apa namanya, Sayang sekali ya. di dalamnya itu ini banget gitu Pak. Sayang loh, itu padahal aset negara, maksudnya kalau bisa dimanfaatkan maksimal itu luar biasa. Gitu. Punya KLHK itu Bu ya? Iya, punya bukan KLHK Pak, itu punya perhutani itu. Perhutani ya? Iya. Oh ya, coba nanti punya kita perhutani. cari link ke sana. Iya, kalau misalnya sebenarnya kalau mau take over misalnya ini asal ininya mereka clear ya Pak, gitu kan, yang bikin investor dan swasta masuk males itu karena di dalamnya kan ruwet banget gitu. Ya. Itu prosedural di dalamnya itu loh yang apa menyebalkan. Jadi sekarang ini Bu Awik, kita ekspornya masih dalam bentuk chip kering, kemudian atau digiling, gitu ya? Iya, chip kering atau berupa tepung, tapi belum dipisahkan antara tepung glukomanan dan ininya. Oke, ya. Itu yang racun itu apa namanya. Nah, itu nanti kalau udah dipisahkan sama orang Indonesia diekspor. Ya, glukomanannya ya. Tepung glukomanan kan, itu ya. Iya, jadi tepung glukomanan sama kita ekspor berupa chip dan tepung. Mereka pisahkan di sana, masuk lagi Indonesia dengan harga lebih jauh mahal kan gitu. Baik, nanti coba kami telaah dengan tim-tim dari IPB, Bu. Iya Pak, iya itu. Sebenarnya UB juga ada, Unibro ada, tapi mereka kan kalau persoalannya kalau mereka ada di dalamnya si lembaga seperti itu gitu kan, di dalamnya institusi seperti itu, mereka kan tidak siap untuk produksi dalam jumlah banyak. Kalaupun misalnya saya kemarin udah nawarin Pak dijual aja gitu patennya kan gitu supaya kita bisa produksi. Mereka kan terbatas dengan birokrasi Pak. Kalau misalnya orang swasta yang menemukan itu lebih mudah gitu Pak. Ya. Kalau mereka ada di dalam institusi itu kan mereka terbatas dengan aturan-aturan yang ada di dalam institusinya kan. Iya sih, ya. Kemarin waktu kita kerjasama dengan BRIN ini kita harus beli lisensi juga. Iya. Bayar lisensinya. Nah, memang ini ada kan orang UB ini yang menemukan kan Prof. Simon itu. License-nya maksudnya mungkin ketika kita mau beli mereka juga nggak siapkan dengan itu ya. Mereka mungkin sih kata orang Jawa awal ya, maksudnya sayang gitu kali ya kalau dibeli kan gitu. Padahal kan kita bisa aja beli license kemudian nanti dihitung aja royalti misalnya kayak gitu ya Pak. Sehingga para ilmuwan di sini juga kaya kan, tidak hanya orang yang kaya, mereka dikasih dong royalti dari ini. Kalau soalnya kalau dihitung dengan cuman beli license aja gitu kan, terus nanti mereka produksi banyak-banyak kan mereka nggak dapat apa-apa lagi ya, dikasih royaltinya harusnya kan gitu. Memang ya, itu yang kami lakukan saat ini Bu Awik. Jadi produk plastik ini, masker menjadi plastik ini, kita harus beli lisensinya di BRIN. Terus kemudian kita juga bayar royaltis kepada penelitinya. Jadi kita hitung-hitung, kita nyumbang peneliti lah, nggak apa-apa gitu. Makanya kita jualnya terpaksa agak sedikit lebih mahal daripada yang di pasaran. Tapi kita ada kontribusi menghargai ke penelitinya, terus kontribusi ke negara gitu kan. Iya. Itu juga kalau kita beli parensit ke Maros kan juga begitu Pak. Kita beli royaltinya, kemudian kita beli license-nya untuk produksi misalnya kayak kemarin kita produksi kayak AJ21 atau 53. Parensitnya beli kan ke Maros Pak, si parensitnya jagung. Kemudian kita bayar royaltinya juga gitu. Nah, mungkin konsep seperti ini memang harus begitu, jadi para ilmuwannya juga semangat juga kan, kita juga menghargai lah. Menghargai penelitian mereka ya. Wah, nih Bu Awik ini keren juga nih. Nanti saya harus ketemu nih ke Malang nih. Masih belajar, Pak. Masih terus belajar. Terima kasih Pak Sugeng, teman-teman. Terima kasih. Ya, silakan Ibu Bapak lainnya. Ini ada Pak Go juga, mungkin Pak Go. Paham juga masalah porang, Pak, di Pasuruan, Pak?
Pak Go. Waduh, Pak Go ini nggak ngikutin. Nggak ngikutin. nggak ngikutin orang ya? Ya, ngikutin dulu, ngikutin lah. 2008 sempat saya jalan ke Nganjuk kemana. Oh, ya Jawa Pusat Timur. Jatim. Saya dulu juga pernah apa? Survei tentang porang juga. Kira-kira 10 tahun yang lalu kali ya. Jadi di daerah Jawa Timur juga itu memang kita mau memang seperti Bu Awi bilang, kita memang modelnya tumpang sari, Pak. Ya, di bawah pohon pinus sari. itu. Ya, kan di hutan pinus. Ada yang pinus, ada yang jati, macam-macam lah. Gitu. Dulu kan yang digalakkan di daerah Nganjuk, di hutan-hutan ya. Ngawi, Saradan itu. Ya itu sama sekitar Kediri itu. Cuma Ya, sayangnya, itu sudah tutup kayaknya. pabrik di Kediri itu mangkrak itu ya. Tadi Ya, Bu Awi sudah cerita tutup. itu. Iya, itu sayang sekali itu. Nanti minta tolong Om Ica itu. Om Ica di Berhutani itu, kalau punya channel di Berhutani. Untuk Ibu Awik tadi, saya kebetulan ada di grup Porang, ada di grup Sagu, ada di grup Singkong. Kalau Ibu berkenan mungkin boleh Bu japri saya, nanti saya minta adminnya invite Ibu, mungkin Ibu bisa berdiskusi lebih leluasa di sana. Wah, mantap ya. Ya. Tapi makasih Pak Sugeng. Tapi ya itu Bu Awik ini bangunnya jam 10 pagi baru bangun. Wah. terus katanya tadi udah siap-siap mau bubuk lagi. Sibuk, beliau sangat sibuk sekali. Ya, sibuk sekali ya. Memang ketua Asosiasi Porang Jawa Timur kan. Banyak yang diurus lah. Ya, silakan Bu Awik kalau mau itu masuk ke grup porang dari IPB itu ya. Ya, grup porang dari IPB. Mungkin menarik juga kita coba itu. Jadi porang itu kan pertama kita rajang dulu. Rajang terus dihilangkan apanya itu yang membuat gatal itu. Terus dikeringkan bisa pakai matahari, bisa pakai pengering buatan gitu kan. Nah, kemudian memang itu komponen yang paling penting itu glukomanan namanya. Nah, glukomanan ini memang sangat mahal sekali. Nah, ini kita belum bisa proses itu. Baru bisa diproses di Jepang kalau nggak salah, Jepang atau di China gitulah. Di China dan Jepang, Pak. Oh, gitu ya. Ya, jadi memang glukomanan ini sangat disukain di Jepang sama China ya Bu ya. Iya Pak, sebenarnya kalau ketika negara-negara sudah mulai modern dan melihat bahwa kalau makanan yang dari glukomanan itu kan glukosanya 0 gitu Pak. Jadi memang makanan sehat kan gitu. Jadi jadi tidak hanya untuk makanan pokok sih, sebenarnya untuk kandungannya itu bisa untuk kosmetik, bisa untuk obat-obatan, bisa farmasi, bisa untuk suplemen-suplemen gitu Pak. Jadi kalau cuman ya prosentasenya tertentu. Kalau misalnya untuk kosmetik dia harus 99% gitu. Jadi prosentasenya penting juga. Ya, kalau nggak salah untuk pemutih kulit juga ya Bu ya, supaya ibu-ibu jadi putih mulus gitu ya. Iya Pak, betul. Oh iya. Saya mau tanya. Ya, silakan. Inilah hasil dulu coba ini porang ini saudara saya ini prosesnya ini. Dia seperti tepung ya. Dia pikiran gini. Apa benar ini? Ini katanya belum finishing ini. Masih ada satu karena setelah ditepung itu harus dipisahkan Pak, dari asam oksalatnya sama si glukomanannya harus dipisahkan. Kalau warnanya begini, ini rasanya masih dari chip yang mengandung belerang, ya karena masih kuning. Kemudian nanti kan dipisahkan.
Ya, ini dari chip terus ditumbuk kan. Ya, Jadi ya, berarti dikurangi belum chipnya dipisah. Jadi itu kalau dari chip langsung ditumbuk belum bisa dimakan, Pak. Jadi Betul. Nah, persoalannya begini, bukan soal asal tidak gatal, kan orang itu gatal ya, gatal dimakan. Nah, betul. jadi ukurannya bukan bisa dimakan itu bukannya udah nggak gatal lagi. Ukurannya memang harus di lab, kandungan glukamananya berapa persen. Karena kalau walaupun tidak gatal tapi asam oksalatnya masih tinggi, itu tuh bisa merusak. Jadi asam oksalat itu bentuknya kayak kaca, Pak, kayak jeruji-jeruji kayak jarum gitu. Jadi tajam, itu bisa merusak terutama ginjal. Gitu. Nah, Jadi orang kan kita tidak semuanya ngerti, masyarakat kita berpikir pokoknya nggak gatel aman, padahal bukan begitu. Jadi walaupun nggak gatel harus diuji dulu nih kandungan glukomanannya berapa, asam oksalatnya berapa, karena ada kandungan minimal tertentu di asam oksalat itu sehingga itu tidak merusak sel-sel organ kita yang lain, gitu Pak. Justru tempo hari terkendala karena ini proses pencuciannya untuk menghilangkan asam oksalat. Saya sempat tanya ada yang cuci bertingkat, ada apa gitu ya? Iya, karena itu mahal sekali. Si UB Brawijaya itu ada teknologinya, Pak. Betul. Itu tapi profesor itu siapa? Ya, Profesor itu Simon. Simon, ya, diajarin dari orang Jepang itu. Prof. Simon. Jadi sebenarnya kan begitu. Jadi teknologi itu, dan kalau misalnya ada teknologinya itu pun mesin untuk pemisahnya juga komponennya mahal. Itu yang kemudian menjadi tidak semua, dan tapi saya rasa ini ada bottleneck tertentu lah Pak Sugeng gitu dan teman-teman ya. Nah kalau orang punya duit kan di Indonesia banyak ya. Kalau hanya untuk beli teknologinya dan alatnya, saya rasa pasti ada lah orang Indonesia yang mampu. Kalau misalnya sekarang masih ada satu monopoli di pabrik tertentu, saya rasa ya memang ini ada sesuatu menurut saya gitu. Nah sesuatunya itu apa ya, memang makanya kalau saya berpikir berjuang sendiri nggak akan nyampe, makanya berjuangnya harus dalam ini gerombolan. Pakai asosiasi, kayak asosiasi lah. Itu Pak, jadi sehingga bisa suaranya didengar gitu. Kalau cuman petani murni seperti saya ya nggak bisa Pak, harus rame-rame berjuangnya. Ya, mudah-mudahan nanti isu ini akan saya kemukakan di teman-teman. Barangkali nanti ada yang tertarik untuk menelaah lebih lanjut, untuk meneliti lebih lanjut, Bu Awi ya. Saya yakin sih itu nggak terlalu sulit sih. Memisahkan asam oksalat aja kelihatannya nggak terlalu sulit. Iya, saya sempat ke UB, itu katanya cuci bertingkat apa segala macam. Akhirnya saya lihat hasilnya gitu loh. Belum ada ininya juga. Cuman ya profesor itu yang benar tempo hari itu sama orang Jepang itu, Pak Simon. Di tempat kita ada Profesor Icai. Ya. Ada Profesor Dedi. Ya, ada Profesor Peter itu. Akhirnya itu mereka pinter-pinter semua itu. Akhirnya mesin ini mangkrak sudah berpuluh tahun ini. Makanya buat mesin mana? Ini ada di ini kan saudara saya yang buat ini. Oh, di Surabaya Pak, Pasuruan? Ya, di Pasuruan. Surabaya ini. Dia tinggalnya di Surabaya. Jadi ini dulu sama saya keliling cari itu chipnya itu. Oh. Nah, sementara ya sampai di sini prosesnya dia akhirnya berhenti, mesin itu ngangkrak. Mesin ada panjang berapa itu ya? 8 meter atau berapa? Pengeringannya? Bukan. Mesin tumbuknya aja. Menghancur. Kok panjang sekali? Ini teknologi lama kayaknya. Yang sudah dipakai di sini. Kan ada pabriknya di dekat saya ini yang proses beras itu. Kan dekat saya. Nggak jauh, paling cuma 8 kilo, 6 kilo, 8 kilo lah dari tempat saya. 8-10 kilo. Pak Go ini di Surabaya kah Pak Go? Iya. Pak Go di Surabaya, Bu Marja. Oh, Pak Go kenal sama Pak Hendrik ya Pak Go? Hendrik, Hendrik siapa ya? Hendrik Wongkar dulu di Pegirian, dia kayaknya bikin itu. Kalau orang pesen-pesen apa? Seperti
tutupnya apa ya, TV kah, apakah yang dari plastik itu, Pak? Polipropilin, polystyrene, yang putih itu, Bu. Polystyrene. Waduh, Marcel enggak paham, Pak. Pokoknya apa seperti tutup-tutupnya apa radio. Jadi dia pakai plastik-plastik itu juga yang biji-biji plastik itu, Pak. Ya. Enggak kenal ya, Pak. Pak Go enggak kenal ya. Tinggalnya di Jalan Leo, Pak. Nggak kenal saya. Soalnya pabrik plastik itu kan berkecimpung di pabrik plastik ya. Di sini banyak pabrik plastik juga. Ya, dia juga kenal sama yang punya Sanggrandi ya, siapa itu juga, Pak. Katanya teman online, Pak ya. Oke, makasih, Pak. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa menjalin kerjasama yang lebih baik lah. Terutama untuk lingkungan kita yang lebih baik. Baik, ada lagi yang mau disampaikan? Cuman Bapak? ini kalau saya rendam ya, saya rendam air. Dia menyatu bening. Bisa homogen, tapi dibiarin lama, dia misah. Airnya sendiri, ininya sendiri. Ya itu mungkin asam oksalat yang tadi Bu Awi cerita itu kali, Mbak. Tapi bener, jadi bening gitu loh. Nggak jadi coklat gini. Ya. Jadi kayak lem gitu loh. Ya, jadi itu harus dipisahkan itu antara kumanannya, pencuciannya ini. Ya. Makanya kalau tempo hari kata pencucian bertingkat ini mahal biayanya. Sekarang ada yang baru, nggak tahu apa itu. Saya rasa sih nggak terlalu sulit ya, karena maksud saya tidak sesulit kalau kita menyuling minyak bumi tadi itu, minyak bertingkat itu sangat mahal sekali. Oh iya. Lebih sulit kayak ngumpulin ee-nya cacing tadi, Pak. Cacing. Saya tidak bisa membayangkan ngumpulin pipisnya cacing sama ee-nya cacing. Jadi itu gini, Bu. Nanti sampah-sampah organik kita mungkin akan kemarin yang kita sudah teliti itu dicampur dengan blotong. Blotong itu ampas dari pabrik tebu, Bu, pabrik gula. Iya. Nah, itu dicampur sama sampah-sampah organik. Ada koi sedikit lah, dicampur koi sedikit terus dikasih bibit cacing. Nanti dia makan itu. Oh, betul. Nah, cacingnya kita blotong itu bukannya itu, Pak. Kalau blotong dia bukannya nggak organik lagi tuh. organik lah. Buktinya cacingnya mau kok. Pak Sugeng anunya cacing itu bukan yang gini kah, Pak? Apanya, Bu? Nggak tahu kok cacing kan keluar-keluar dia bikin-bikin ini. Bukan yang gitu yang dimaksud. Enggak. Mirip tadi seperti kompos biasa gitu, Bu. Seperti kompos. Oh, tadi di jalan nggak sempat lihat, Pak. Oh. Seperti kompos biasa gitulah bentuknya. Cuman ada butir-butiran kecil-kecil dari ee-nya itu. Ini kan dari tanah, Pak. Ini dikorek sama cacing. Oh. Jadi ini cacing keluar. Iya. Biasanya kayak gelembung kalau cacing itu ya. Ini ya. Itu bagus sekali karena komponen organiknya sudah dipecah-pecah beberapa tingkat. Pertama ada bakterinya, ya, bakteri mecah juga. Setelah itu kemudian cacing dimakan sama cacing kan, dimakan sama cacing sehingga kotoran yang dibuang oleh cacingnya itu itunya sudah sangat sederhana sekali rumus molekulnya, sehingga mudah sekali diserap oleh tanaman, oleh akar tanaman. Jadi memang sangat luar biasa itu. Jadi sudah betul-betul siap pakai lah sama tanaman gitu. Gitu. Iya. Jadi kita lagi ini nih Bu, lagi riset terus nih Bu Awik. Nanti boleh nanti kalau mau ini. Bu Awik ini di mana? Iya Pak. Bu Awik, saya di Malang, Pak. Bu Awik ini bisnisnya banyak Pak. Bisnisnya banyak. Di Malang mana Bu? Saya di Malang Pak. Saya tinggal di Arah Batu Pak, di Pendem namanya Junrejo. Pendem. Pendem di itu ya, Angkatan Udara itu. Iya, Angkatan Darat Pak. Ya, Angkatan Darat. Ya.
Nanti kapan kita ketemu Pak Jo? Ketemu kita sowan ketemu Iya, Bu mestinya Ali. Nah, itu katanya kemarin. mau ke Jawa Timur itu Pak, lah diagendakan Pak. Iya, Ya, baik. Ya. mestinya kemarin ada arah ke Batu. Setelah Lebaran terus saya jatuh, itu akhirnya batal. Oh Oh, iya, iya, jatuh iya, iya. kemarin ya. Sekarang gimana Pak? Ya, Udah oke. ya masih harus terapi lah saya. Ini tadi mau terapi, dokternya lagi cuti. Dokter saya cuti lagi ke Makassar. Waduh. Saya geser. Iya Pak. Ada tulangnya yang geser atau retak atau apa? Bermasalah, kalau saya bermasalah. Memang tulangnya bermasalah. Apanya Pak? Tulang saya bermasalah memang. Oh, iya. Oke. Ada permasalahan khusus sudah lama ini. Ya Bu Awik, nanti kalau saya ke Malang atau ke Batu saya Pak kontak. Iya, Mungkin siap saya Pak. bisa mampir. Iya Pak Gung, ya. Wow. Terima kasih. Ya, wah ini kalau Saya suka dokter sering bisa. ke sana dulu. Sering ke daerah Batu mana. Terus saya mau nanya ini Pak siapa? Pak Icai. Pak Icai, ya. Ya, silakan Pak. Icai. Apa Pak? Mau nanya apa Pak? Tadi ngomong masalah apa? Tentang sagu. Sagu, ya. Tepung-tepungan lah pokoknya. Ya. Sagu itu maksudnya sagu singkong atau sagu aren? Aren. Oh, aren. Iya. Saya kira sagu, soalnya istilahnya sagu itu orang Jakarta, Iya, orang Pak. Lampung ngomong sagu itu tapioka. Ya. Jadi di saya itu ada grup sagu, ada grup ada grup orang. Di aja saya mana yang berminat nanti saya masukkan. Kita lihat diskusi di sana, bagaimana pemasaran orang-orang itu, bagaimana kesulitannya, bagaimana jalan keluarnya. Biasanya ramai itu diskusinya tuh. Iya. Sagu itu banyak di Sumatera memang. Betul, di Riau, Pak. Itu ya. Di Riau, Pak. Ya. Di Riau Saya itu ya. kemarin pernah dikasih ngomongnya dari Jawa Barat, Tasikmalaya. Oke. Dan kita punya ahli sagu, ada Profesor Anas dan Profesor Bintoro namanya. Itu ahli sagu. Dia udah ke seluruh Indonesia. Dia udah memperhatikan perkembangan sagu. Jadi kesimpulannya satu-satunya ketahanan pangan kita untuk mengganti beras hanya satu, sagu. Sagu itu nggak pernah dibudidayakan, dia tumbuh sendiri. Tapi kita kurang memanfaatkannya. Ya karena tanamannya kan menaun ya, lama sekali itu loh. Iya, betul. Sagu singkong. Ya, singkong grupnya ada juga, Pak. Ada grup singkong, bagaimana ada tapioka dijadikan macam-macam. Kendalanya apa, pabriknya bagaimana, berapa luasannya, produksinya jadi apa saja, kendalanya apa, pemasarannya, petaninya. Oh, macam-macam, Pak. Ya, Ramai kalau diskusi di situ ya. Kalau singkong saya ngikutin. Tapioka, iya. Di Lampung saya ada kenal gitu loh. 5 apa 10 itu saya kenal. Soalnya saya juga bantuin kenalin mereka gitu. Ya. Yang terakhir kan mereka semua pakai biogas semua itu, diolah semua. Iya. Ada yang 1 hektar itu untuk biogas saja itu. Iya, oke, saya kira itu. Ya. Saya baik, silakan. Juga ada yang mau disampaikan lagi ya? Ya, Pak Gu, kenapa? Silakan Pak Gu. Sementara saya berkecimpung memang di tapioka terakhir itu. Oh, iya. Iya. Cuma saya bantu market aja. Diolah jadi metanol, alkohol. Enggak, full tapioka. Oh, oke. Full tapioka. Cuman limbahnya aja sama pabrik kan digunakan biogas. Dulu mereka pakai cangkang sawit, pakai batu bara. Terakhir ini kan limbahnya dia diolah jadi biogas. Nah, setelah itu untuk proses produksinya dia oven. Saya juga punya biogas 2, mangkrak dua-duanya. Satu di Sukabumi, satu di Bogor. Dua-duanya mangkrak. Karena limbah ampasnya itu kan juga diproses semua sekarang sudah. Jadi baik, ada lagi mau
disampaikan Ibu Bapak? Karena kebetulan kami ini nanti siang harus ke Highscope, satu sekolah internasional yang ada di Jakarta. Kita mau menyumbangkan masker sama raknya. Jadi sampai sana kira-kira jam 1, mana sekarang ada hari Jumat lagi, kita harus break sholat Jumat. Jadi silakan barangkali ada yang mau disampaikan. Masih ada beberapa menit. Dari saya, Pak Sugeng. Ya, Pak. Ya, jadi kepada relawan yang berkeinginan untuk menyumbang masker kepada Yayasan UBN, itu nanti kita ada linknya. Nah, tentu ada beberapa persyaratan yang kita minta. Tadi Pak Sugeng sudah jelaskan, kalau bisa dari masyarakat itu, masker itu sudah digunting talinya, kemudian kawatnya pun juga dicabut. Nah, kedua benda ini, kawat dan tali itu, bisa digunakan oleh Bapak dan Ibu untuk penggunaan yang lain. Kalau kawat itu bisa dijadikan untuk pengikat. Barangkali juga di marketplace juga ada yang jual tuh. Harganya per 100 itu kalau nggak salah 5.000 perak itu dengan ukuran 8 cm. Nah, itu bisa untuk mengikat kabel sebagai pengganti kabel tis. Kemudian juga bisa untuk mengikat tanaman-tanaman yang merambat, gitu. Demikian juga tali daripada masker itu Yayasan Upakara ada menyumbang juga tali-tali yang bekas itu untuk digunakan untuk sebagai tali pengikat ya Pak Sugeng ya, kalau nggak salah tali pengikat apa ya? Kayak dirajut Pak, kerajinan tangan untuk jilbab Pak. Untuk mengikat jilbab di belakang itu. Iya, iya. Nah, jadi maksud kami sebenarnya tuh masker ini tuh hampir semuanya tuh berguna. Jadi bisa dimanfaatkan untuk untuk hal-hal yang lain. Kira-kira itu Pak Sugeng. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian Ibu Bapak semuanya. Baik, kalau memang tidak ada yang mau disampaikan, saya ucapkan terima kasih yang besar-besarnya atas waktunya sehingga kita berdiskusi pada pagi hari ini sangat menarik sekali. Mudah-mudahan dari hasil diskusi ini ada yang bisa kita jalin kolaborasi, misalnya dalam bentuk apapun nanti kita bisa hubungin kami saja, bisa hubungin saya, Pak Peter, atau Om Icai. Silakan salah satu dari kami siap untuk ini berdiskusi lebih lanjut. Baik, saya rasa ya. Terima kasih Bu Ewi ya. Saya tunggu ya. Ya, terima kasih. Ya, Terima kasih Bu. Ya, Bapak-bapak, terima kasih. Ibu. Ya. Terima kasih. Ya, bye-bye. Ya. Sampai jumpa nanti. Pak Sugeng, Pak Peter. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama ya. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih semuanya. Ya, Terima kasih ibu-ibu, bapak-bapak semua. Bu Marce, Bu Marce siap-siap nanti bikin sabun ya Bu. Ya, nanti Bu Marce mau. Dilihat Bapak. Itu ya. Wah, mantap. Ya ini bukan sabunnya Marce, ini sabunnya Bu Beatrix. Beatrix ya. Oke, ya. Jadi nanti kami ya sama-sama Bu. Nanti lain waktu Bu Marce akan menjadi relawan kita untuk menerangkan bagaimana cara membuat sabun sekuensi. Iya. Ya. Ya, makasih. Baik, terima kasih Ibu Bapak semuanya. Sampai ketemu di acara berikutnya. Ya, bye-bye. Terima kasih. Ya. Terima kasih semua. Ya. Mohon izin untuk lift ya, saya tutup ya. Ya Pak. Silakan Pak, silakan.